Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek melakukan pengambilan darah vena. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan persiapan pengambilan darah vena dan mahasiswa mampu melakukan pengambilan darah vena. Dalam praktek laboratorium klinik, ada 3 macam cara memperoleh darah, yaitu melalui tusukan vena atau venipuncture, tusukan kulit atau skin puncture, dan tusukan arteri atau nadi. Venipuncture adalah cara yang paling umum dilakukan. Pada pengambilan darah vena, darah umumnya diambil dari vena mediana cubiti pada fossa cubiti di anterior lengan. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah, usahakan pasien senyaman mungkin. Cek detail pasien, identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. Beri penjelasan kepada pasien tentang tujuan pengambilan darah, bagaimana prosedur akan dilakukan, dan selanjutnya meminta persetujuan tindakan. Verifikasi keadaan pasien, misalnya sedang dalam kondisi puasa atau mengkonsumsi obat, dan catat keterangan tersebut. Assalamualaikum, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Hari ini saya akan melakukan prosedur pengambilan darah. Mohon maaf apabila sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Dan apakah saat ini Bapak berpuasa? Apakah Bapak mengkonsumsi obat-obatan? Lakukan cuci tangan. Persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk pengambilan darah antara lain SPAD. Pilihlah ukuran volume sesuai dengan jumlah sampel yang akan diambil. Pilih ukuran jarum yang sesuai dan pastikan jarum terpasang dengan erat. Tourniquet, kapas alkohol 70%, kapas, penampung darah, handscoon, antikoagulan. Minta pasien meluruskan lengannya, pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Minta pasien mengepalkan tangan, pasang tali pembendung atau tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipat siku. Pembendungan vena tidak perlu dengan ikatan erat-erat, bahkan sebaiknya hanya cukup untuk memperlihatkan dan agak menonjolkan vena. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena saat pemasangan tourniquet adalah pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Melepaskan tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematom. Pilih bagian vena mediana cubiti, lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit di daerah lengan. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam SPAD. Usahakan sekali menusuk vena. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat penusukan. Penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengakibatkan pembekuan. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematom. Tusukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena dapat menyebabkan darah bocor dan mengakibatkan hematom. Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol menyebabkan hemolisis sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar, dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Lepaskan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka. Tampung darah dengan cara membuka jarum dan mengalirkan perlahan pada dinding tabung. Jika pemeriksaan tidak langsung dilakukan, beri antikoagulan. Beri label keterangan pada sampel yang akan diperiksa.
Beberapa hal penting dalam menampung sampel darah adalah darah dari spet atau suntikan harus dimasukkan ke dalam tabung dengan cara melepaskan jarum lalu mengalirkan darah perlahan-lahan melalui dinding tabung. Memasukkan darah dengan cara disemprotkan, apalagi tanpa melepas jarum, berpotensi menyebabkan hemolisis. Homogenisasi sampel jika menggunakan antikoagulan dengan cara memutar-mutar tabung 4-5 kali atau membolak-balikan 5-10 kali dengan lembut. Mengocok sampel berpotensi menyebabkan hemolisis. Buang sampah infeksius pada tempat yang telah disediakan.